Nyesek, dongkol, semua tercurahkan. Rakyat Indonesia yang tadinya menantikan timnas muda Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya, melaju ke semifinal di AFF. Kandas sudah harapan kita ketika kita sudah kalah 0-1 kontra Filipina di rumah sendiri di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. TV One memang beda. Lu lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lu lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu lah isinya apa. Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan, serius. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Lu sadar gak ha? Kelakuan lu tuh bukan cuma mengganggu seorang STY, tapi juga timnas secara keseluruhan, bahkan rakyat Indonesia. Dan kalaupun misi kalian itu berhasil ya, misi kalian itu berhasil untuk memecat seorang STY, ganti pelatih baru pun siklusnya bakal tetap sama, gak ada yang berubah kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, setelah timnas gagal lolos ke semifinal Piala AFF, kini TV One mendapatkan bahan guys untuk membahas timnas di acaranya Catatan Demokrasi yang mengundang Toel dan ada Akmal, siapa tuh Akmal, dan ada Pak Sumarji, manajer timnas guys. Wih, oke, seperti apa guys keseruannya dalam acara tersebut? Yuk kita simak videonya ini sampai selesai agar gak gagal paham. Klik ke video pertama. Nyesek, dongkol, semua tercurahkan. Rakyat Indonesia yang tadinya menantikan timnas muda Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya, melaju ke semifinal di AFF. Kandas sudah harapan kita ketika kita sudah kalah 0-1 kontra Filipina di rumah sendiri di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Jelas ini merupakan catatan kelam bagi dunia sepak bola, khususnya di ajang gelaran Asian Championships atau Piala AFF, karena 5 kali berturut-turut kita tidak pernah sampai jadi juara. Berat pokoknya. Itu dia, meskipun kita juga kemudian harus mengapresiasi daya juang dari timnas kita, tapi lagi-lagi seperti yang Anda sampaikan, menambah daftar kelam. Total ada 4 kali kita finish di fase grup, terakhir pada tahun 2018. PSSI kemudian harus mengevaluasi apakah kemudian para pemainnya atau justru pelatih Sintayong. Seperti judul kita pada malam hari ini, nasib STY, stay or goodbye. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami pada malam hari ini, dan kami pun TV One memang beda. Lu lihat dari judulnya, stay atau goodbye. Aduh, lebih parahnya lagi apa coba? Lu lihat narasumbernya nih, Bung Akmal dan Bung Toel. Aduh. Dan mereka semua itu ngelawan Pak Sumarji. Ya kita bakal tahu Pak Gusti Randa itu juga. Apa? Hujatan untuk Sintayong. Kayaknya mereka berdua ini kalau misalkan nggak menghujat Sintayong ya, nggak makan, serius. Ini diadu lagi. Pak Sumarji sama Bung Toel. Aduh, ya udah jelas isinya cacian Toel sama Sintayong. Kalian berdua itu udah ngasih apa sih sama timnas sampai sebenci itunya? Belum lagi nih Bung Akmal bilang Sintayong hoki. Sintayong hoki, dikatain hoki oleh Bung Akmal guys. Coba menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya komentarnya. Satu, tidak ada target. Kedua, soal regenerasi atau jangka menengah, jangka panjang. Yang pertama, kalau bicara tidak ada target, level Asia Tenggara miris dong. Kita ini harus jagoannya di Asia Tenggara, baik secara organisasi dan prestasi di lapangan. AFF kalau nggak ada Indonesia, nggak ada apa-apanya. Kita ini harus jadi jagoan dalam tanda kutip di AFF, di ASEAN. Tapi kenyataannya dalam konteks di lapangannya, Thailand 7 kali kan, Singapura 4 kali, Malaysia sekali, Vietnam 2 kali. Jagoan bola ASEAN yang belum juara kan cuma Indonesia. Itu yang saya maksud, psikologis barrier itu kita runtuhin. Saya berharap di kepengurusan Ketua Umum Erick Thohir, karena positioningnya adalah support pemerintah yang besar. Bang Gusti pasti paham ini. Yang kedua adalah soal regenerasi target jangka panjang. Background sepak bola ASEAN, dulu SEA Games yang paling ngetop itu karena senior. Tapi sejak 2001 SEA Games itu ada kelompok umur jadi 23. Maka kemudian kehadiran Piala AFF tahun 96 menjadi sebuah titik gengsi dari mahkota sepak bola ASEAN. Ini sejarah nih kan. ASEAN itu sejak ada Piala AFF, dulu namanya Piala Tiger, senior, disitulah jagoan itu dibuktikan. Lalu apakah AFF tidak memikirkan soal regenerasi pengembangan sepak bola ASEAN? Menurut saya pikirkan. Ada AFF U16, ada AFF U20, AFF U22 kan ada. Disitulah kita bicara regenerasi. Satu.
Kalau Sinteyong yang bicara regenerasi lalu pilih U22, pertanyaan saya, dia head coach tim nasional atau direktur teknik? Head coach tim nasional targetnya adalah pencapaian prestasi alias juara alias trofi, dan nggak muluk-muluk kok juaranya AFF kok ASEAN gitu loh. Kalau bicara soal regenerasi jangka panjang itu areanya direktur teknik. Saya belajar ini waktu ikutan course FIFA Development Technical. Ada buku panduannya. Kalau technical director bicara for the future, kalau head coach tim nasional bicara for tomorrow. Artinya kalau ada Ternyata Tuel punya buku panduan, guys. event juara, kan begitu. Dan Sinteyong sudah memasuki tahun kelima. Jadi ketika kita gagal sampai babak grup, ini memprihatinkan. Seharusnya dengan support yang diberikan oleh federasi termasuk pemerintah, malu Sinteyong. Alfred Riedel 3 kali juga AFF. Sinteyong kan 3 kali kan, 20 finalis runner up, 22 semifinal, 2024 jeblok di grup. Riedel itu 2010 final runner up, 2014 jeblok. Situasi hari ini kita sedang mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia. Ini Pak Gusti Randa. STY harus tuntaskan Piala Dunia sampai akhir, betul tuh Pak? Yang masih STY pegang kemarin. Berhasil apa tidak? Menurut saya cukup berhasil. Siapa bilang tidak berhasil? Untuk Pildun ya, saya tidak mau bicara masuk masalah naturalisasi pro dan kontra. Saya tidak mau. Artinya dalam konteks Pildun STY itu berhasil. Nah tentu nanti evaluasinya seperti apa ya. Kalau saya boleh berpendapat, Bung Towel ya, STY tuntaskan pekerjaannya sampai kualifikasi Piala Dunia. Persoalan yang lain kan kita banyak pelatih, betul ya. Misalnya kita mau mempersiapkan SEA Games 2025 di Thailand nih, 2025 tuan rumah Thailand, itu multi event. Silakan, kita ada Bang Indra Safri, dan mungkin ada Bung Fahri Husaini atau juga ada yang lain. Silakan. Tapi konsentrasi STY adalah bagaimana mengikuti round berikutnya tentang Piala Dunia yang sekarang ini kita ada prestasinya loh STY. Mau tidak mau, suka tidak suka, STY ada prestasinya. Dan cukup berhasil menurut Anda tadi Dan ya? cukup berhasil. Sampai Tahu itu Pak? Saya ingat sekali Sepak ketika bola. tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sinteyong ketika kita mau menurunkan. Pihak AFF marah sama Sinteyong, kok dia tahu guys siapakah Akmal itu? Wah, saya curiga ini. Tim U22. Yang lagi rame nih guys, kalian tentunya tahu yaitu Akmal Marhali yang katanya pengamat sepak bola Indonesia terbaik seantero Nusantara ini guys. Terbaik seantero Nusantara ini guys katanya itu. Baru-baru ini si Akmal ini diundang oleh salah satu stasiun TV swasta yang bernama TV One guys. Nah, di cuplikan video ini Akmal Marhali mengkonfirmasi bahwa pihak AFF itu marah kepada Indonesia karena menurunkan pemain timnas U22. Nah, yang jadi tanda tanya besar, kenapa si Akmal ini saja yang tahu, sementara ketua federasi kayak Pak Erick Thohir, terus manajer timnas Pak Sumarji, terus ketua Exco PSSI Pak Arya Sinalungga itu kok nggak ada yang tahu. Sementara si Akmal ini dengan buka-bukaan di TV tersebut dia mengatakan AFF marah. Nah, menurut kalian guys, apakah si Akmal ini ada jabatan penting di AFF sehingga dia bisa tahu semuanya, padahal yang lain nggak tahu? Coba guys yang tahu komen di kolom komentar. Dia tahu tapi yang lain nggak tahu kok. Bahaya ini siapa nih Mas Akmal ini? Pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam. Katanya hoki guys. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sinteyong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu ya. Jadi apakah kemudian STY ini harus out atau enggak? Bukan hoki Jaraka. Makanya andalannya hoki Jaraka kan? Bukan, maka itu. Towel nyaut ini. Kemudian di jersey namanya Jaraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sinteyong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak. Towel senyum-senyum ini.
yakin. Diulang bang, bagian itu? Iya, ada masyarakat sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Kalau Anda berada yang di mana nih? Nah, sekarang seperti ini. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh STY sejauh ini gitu kan. Saya coba bicara dengan data. Dengan 63 pertandingan bersama tim nasional senior, STY 27 kali menang, kemudian 15 kali imbang, 21 kali kalah. 42,86% rata-ratanya. Artinya kalau rata-rata dilihat rata-rata rapot ini merah gitu kan. Kemenangan populer kita paling hero kita adalah 2-0 melawan Arab Saudi gitu kan. Kemudian 2-1 melawan Kuwait. Itu selebihnya kita melawan tim-tim yang biasa-biasa saja sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi catatan apakah kemudian STY harus out atau tidak. Yang pertama, apakah komunikasi STY dengan masyarakat atau dengan pemain-pemainnya berjalan lancar sejauh ini. Ini kan problem juga. 5 tahun STY ada di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Korea diterjemahkan oleh JJ dengan bahasa Indonesia, sementara di lapangan pemain yang main adalah pemain keturunan yang tidak bisa bahasa Indonesia misalnya. Ini kan problem komunikasi juga yang harus dievaluasi gitu kan. Yang kedua, ada beberapa hal yang membuat kita bertanya-tanya. STY selalu bereksperimen dalam setiap pertandingan gitu. Dan ketika eksperimennya berhasil memang tidak akan ada catatan. Tapi ketika eksperimennya berhasil, misalnya ketika arahan pertama ditaruh di sayap kanan ketika melawan Arab Saudi, tidak akan ada yang bicara. Kenapa? Karena kita menang 2-0. Tapi kalau kemudian eksperimennya gagal seperti di Piala AFF, maka perlu ada yang bicara gitu. Jangan sampai kemudian saat ini ada idiom bahwa Fox STY, Fox Day. Suara STY adalah suara Tuhan. STY tidak boleh dikritik. Itu kan yang terjadi selama ini gitu. Dan menurut saya itu distorsi yang salah. Pelatih tim nasional legasinya adalah trofi. Walaupun misalnya trofi RT gitu. Tapi trofi legasinya. Bagaimana misalnya, dan pelatih tim nasional itu sewaktu-waktu bisa diganti sebagai seorang profesional. Mancini bawa Italia juara Piala Eropa diganti juga. Jadi dia jangan kemudian berpikir STY tidak boleh diganti gitu. Nah, menurut Anda untuk hasil sementara saat ini? Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya, jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar. ASEAN gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik. Gitu. Kalau gitu kita. Gimana komentar Anda tentang Towel tadi guys? Hal yang tidak bisa diprediksi manusia, umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong. Malu lah, STY. Harus malu lah STY. Ini ter. Apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Bang Ustirada jangan kemana-mana bang. Bang Igi. Iya. STY. Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung, tapi gini. Waktu 0-4 sama Jepang, saya hanya lagu tanah airku itu tetap bangga. Kemarin tuh waktu yang 1-0 Filipina terakhir itu. Di Solo. Kok saya lihat pemainnya sendiri ada beberapa yang nggak nyanyi loh. Pemainnya sendiri loh. Wah. Maksud saya kalau itu targetnya memang nggak ada target ya, pemainnya nggak apa-apa dong. Kenapa larut sekali? Dan kemudian membuat kita nggak semangat karena mereka nggak nyanyi. Nah dari situ jawabannya. Oke. Saya sih evaluasi harus evaluasi. Setiap habis pertandingan harus ada evaluasi. Apalagi timnas kita ya untuk STY harus dievaluasi supaya untuk menghadapi nanti Pildun. Kalau konsentrasi kita ke Pildun. TV One coba bikin acara pihak Towel versus anggota supporter timnas Ultras Garuda. Berani gak? Pecat STY itu siapa itu? Main pecat-pecat aja itu. Penonton bayaran tepuk tangan paham bola apa enggak tuh? TV One pemiliknya pemain judi juga tuh. Setuju, intinya Sintayong tanpa pemain diaspora, pemain mahal. Hanya sekelas saya. Oh siapa itu? Bayar berapa kau ini? Terus kalau Maroko atau Prancis tanpa Mbappe atau Hakimiyet bisa apa? Begitu. Bisa apa itu? Prancis juga itu. Maroko juga digendong Hakimi. Iya. STY mode goki aja udah gacor, apalagi mode serius. Wah, tambah gacor, guys. Akmal suruh pindah ke negeri dongeng aja lebih cocok. Sama Towel Bang, sama Towel jangan lupa. Yang aku tanya, apakah perdebatan ini tak membandingkan timnas yang dulu? Timnas yang dulu, oke. Ingat timnas dulu dibantai 10 gol dalam masih pertandingan. Masih ingat kan? Iya Bang, masih. Itu pas waktu lawan Bahrain itu tahun, kalau nggak salah itu 2012 guys ya, atau 2013 tuh. Kebantai 10 gol guys tuh di eranya Towel yang masih di dalam anggota PSS itu Towel tuh. Makin kesini tuh kayaknya ya, omongan pengamat sepak bola yang bisa sulit sekali bekerja secara benar, sulit sekali bekerja secara jujur di Republik ini. Yang diserang Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang diserang Sintayong. Saya itu cuma Bung Binder kayaknya, yang lain tuh kalah. Bung Binder.
Clean plan dulu bilangnya. Yang penting Indonesia, yang penting bisa masuk Piala Dunia dulu. Walaupun dibantai di sana, di apapun di sana nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk dulu, ya kan? Sekarang beda lagi. Gara-gara kalah di Piala AFF dan segala macamnya, STE out segala macam. Apa? Kagus banget anjir. Gue sangat sepakat yang dibilang sama Bung Binder ya. Di negeri ini tuh sangat sulit bekerja secara jujur, secara benar. Yang diserang ketua PSSI, yang disuruh out STE, ya kan? Gara-gara Piala Mortal Kombat. Lagian ya, Bapak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional kita udah bilang, Sintayong tetap di Timnas dan Pak Erick Thohir tetap memegang sebagai Ketua PSSI. Gak usah diadu domba, gak usah dibentur-benturin. Beliau juga berucap, posisi STY hari ini itu menurut beliau itu harus tetap dipertahankan. Kalau ada evaluasi, perbaikan itu harus. Kalau out, belum, karena memang gak ada urgensi sama sekali. Lagian dari awal beliau juga udah bilang, dari awal kan memang tidak ada target di AFF. Ya kan, target kita adalah kaderisasi, ya kan? AFF itu dipergunakan untuk kaderisasi, cuma itu, udah. Sekali lagi beliau menegaskan, jangan mengadu domba. Itu nggak baik, memang nggak baik, Pak. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas Indonesia masih sangat-sangat berat di kualifikasi Piala Dunia. Mari kita fokus itu aja udah. Betul. Dan untuk elu ya, selain pengamat sepak bola yang pelin-pelan itu, dan untuk elu ya, elu siapapun kalian yang disewa menjadi buzzer, lu sadar nggak ha, kelakuan elu tuh bukan cuma mengganggu seorang STY, tapi juga timnas secara keseluruhan, bahkan rakyat Indonesia. Dan kalaupun misi kalian itu berhasil ya, misi kalian itu berhasil untuk memecat seorang STY, ganti pelatih baru pun siklusnya bakal tetap sama, nggak ada yang berubah kayak gitu terus aja terus dengan mental 700 perak seperti elu, siapapun kalian buzzer-buzzer yang dibayar itu. Sehingga untuk yang terakhir kalinya, ya kan, udahlah, come on man, mari kita bekerja sama aja, saling support satu sama lain, ya kan, karena mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia sebentar lagi udah di depan mata. Kita masih punya match penting nanti bulan Maret. Masih ada match penting. Jangan membuyarkan fokus timnas, jangan membuyarkan fokus para pemain, karena lu tahu kelakuan elu itu dibaca juga beritanya sama pemain-pemain kita, dibaca juga sama mereka. Udahlah, come on man, jangan merusak suasana. Mari kita mendukung timnas sampai titik darah penghabisan, sampai kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia juga bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi seluruh rakyat Indonesia. Vamos, bravo timnas. Oke, bravo guys timnas. Nah, begitulah guys sedikit info reaksi yang kami infokan kepada Anda semua, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda guys ya. Oke guys, sangat disayangkan sekali guys ya. Mengapa masih ada orang-orang yang mengendurkan semangat-semangat para pemain timnas yang saat ini lagi berfokus menuju Piala Dunia? Kok digendor-gendorin begini? Ini sangat disayangkan sekali. Janganlah mengendurkan semangat timnas. Jangan, kita support, dukung, doakan timnas Indonesia dan support Sintayong. Jangan digendur-gendori. Ini towel inilah sulit sekali untuk disadarkan guys. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.